Baik Bapak, izin di sini Pak, kami ingin mewawancarai Bapak mengenai pengelolaan sampah khususnya itu di Kota Jambi Pak. Nah, ada pun pertanyaan yang pertama ini Pak, apa saja permasalahan utama yang sering terjadi terkait pembuangan sampah di Kota Jambi? Pembuangan perbaikan kan ada ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Firman. Saya fungsional pengendali dampak lingkungan atau DALP yang ditempatkan di bidang pengelolaan sampah. Itu kompetensi saya di bidang persampahan. Jadi kalau terkait pertanyaan tadi masalah pembuangan sampah, mungkin kita perbaiki kata-katanya pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah itu ada dua hal. Yang dimaksud pengelolaan sampah itu ada dua hal. Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Satu pengurangan sampah, satu penanganan sampah. Nah, sebenarnya tadi kalau kamu sudah mengetahui ada pengurangan, ada penanganan, baru nanti kita melihatnya sebenarnya yang kami tanyakan itu di hal penanganan. Penanganan itu juga ada subnya, ada 5: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. PPA. Spesifik lagi yang kamu tanyakan tadi itu mungkin kalau menurut saya di pengumpulan dan pengangkutan sampah. Itu yang sering dilihat sama masyarakat, pengumpulan dan pengangkutan sampah. Saya mau jelaskan dulu sedikit bahwa pengumpulan sampah, model pengumpulan sampah yang digunakan oleh pemerintah Kota Jambi adalah model individual atau komunal tidak langsung. Itulah sebabnya pemerintah menyediakan TPS. Artinya masyarakat membawa sampahnya sendiri, sampah sendiri ke TPS. Itu artinya individual atau komunal tidak langsung. Kita belum memakai model door to door. Jadi ada beberapa model pengumpulan sampah. Satu lagi itu door to door. Mungkin masyarakat menginginkan door to door, artinya sampah dijemput ke rumah-rumah, dari rumah ke rumah. Tapi pemerintah Kota Jambi dengan keterbatasan anggaran kita milih individual atau komunal tidak langsung. Nah, karena model ini adalah bagian dari standar nasional, ada yang boleh kita pilih dengan semua dampaknya. Kalau door to door kan perlu anggaran yang sangat besar. Makanya kita pilih individual atau komunal tidak langsung. Kita sebutkan TPS, nanti sampahnya kita angkut ke TPA. Jadi balik lagi, masalah pembuangan sampah sebenarnya masalah terbesarnya adalah ketidaksinkronan antara waktu pembuangan sampah dengan waktu pengangkutan sampah. Itu masalah terbesar. Masyarakat tuh mungkin pada dasarnya tahu, tapi susah mencocokkan dengan kebiasaan hari-hari. Nah, mungkin kita sebagai manusia lah ya, kita tahu dulu ya, bahwa kita tuh buang sampah itu sewaktu mau keluar rumah. Kalau yang kerja mau berangkat kerja, yang sekolah mau berangkat sekolah. Nah, sedangkan yang diaturan di Perda 5 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, buang sampah itu dari jam 6 sore, antara jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tapi kita buang sampah waktu pergi kantor, jam itu kurang lebih jam 6 sampai jam 7. Nah, itu ketidaksinkronan itulah yang bikin sampah itu kayaknya banyak menumpukan. Yang kedua lagi apa? Yang kedua lagi ketidakdisiplinan kita dalam membuang sampah ke dalam TPS. Nah, itu mengganggu estetika kita kan. Sebenarnya sampah itu kalau misalnya jadi tengok TPS-nya itu hampir kosong, tapi di sekitar TPS-nya itu penuh.
Padahal kalau diisi ke dalam, nggak sebanyak itu ternyata. Nggak penuh TPS-nya, tapi TPS-nya kosong. Nah, itu menunjukkan gangguan estetika. Nah, kami tetap ngangkut sampah, tapi di jam kerja kami. Gitu. Nah, itu yang mungkin relatif mengganggu. Dan ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Kalau misalnya masalah terbesarnya atau karena besarnya biaya untuk melakukan pengelolaan sampah dengan model door to door. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, di mana saja atau ada lokasi tertentu TPS yang sering mengalami penumpukan sampah? Kalau TPS ya sebenarnya bukan penumpukan. Kalau saya nengoknya penumpukan berarti uber ya, melebihi kapasitas. Sekarang itu yang banyak sampah di TPS tanpa fasilitas. TPS-nya tidak ada, tapi jadi titik, titik kumpulnya di situ. Nah, itu yang banyak terjadi. Dan itu selalu meningkat malah. Kami menduga ini berhubungan juga dengan tingkat pembangunan perumahan. Mungkin adik-adik, mungkin kalau misalnya di rumahnya di sana ya, di rumah orang tuanya lah, kalau kamu tinggal bukan di perumahan, saya yakin kamu bakar sampah. Tapi kalau di perumahan tidak mungkin bakar sampah, orang ruangannya habis. Enggak, saya tinggal villa. Mana lagi mau tempat bakar? Lagian mau bakar jarak ke tangga mungkin sekitar 4-5 meter. Nah, ini hubungannya ke situ. Dan perumahan itu kan kalau di kota ini kan mulai ke pinggir. Nah, akhirnya mereka warga-warga di situ ya buangnya ke tempat yang baru yang nggak ada fasilitas tadi. Tapi kalau misalnya ada di jalan, tengok beberapa titik yang kami bilang tuh nggak ada fasilitas. Itu yang sering terjadi penumpukan sampah. Kenapa terjadi penumpukan sampah? Karena beberapa titik itu bukan jalur pengangkutan sampah. Kan pengangkutan sampah ini bukannya keliling-keliling Cina Buto, enggak. Setiap kendaraan itu sudah ditugaskan dengan pada jalur masing-masing. Nah, titik-titik tanpa fasilitas tadi itu di luar jalur. Dan kami belum tentu menemukan, yang kadang dapat laporan dari masyarakat. Kan nggak mungkin kami bilang, oh iya Pak. Enggak. Petugas itu bukan standby 24 jam. Mereka kan ada jam kerjanya. Itu yang sering terjadi. Mungkin kalau kami menentukan di beberapa titik memang tidak merupakan jalur pengangkutan sampah. Kapan biasanya terjadi penumpukan sampah di TPS tempat atau pagi, siang, hari, atau ada hari tertentu? Kebanyakan itu pertama malam. Artinya itu dari 100% masyarakat mungkin 60%-nya mungkin sudah melakukan sesuai perda, buang sampah dari jam 6 sore sampai jam 5. Pokoknya dia buangnya malam. Cumannya tadi, itu buangnya nggak ke dalam TPS, buangnya ke sekitaran TPS. Ditambah pemulung. Karena ditambah pemulung tadi, akhirnya malam itu kalau misalnya kami jalan, nggak terasa. Dan kami kan nggak mungkin kerja. Kami kan jam kerjanya subuh. Makanya malam mungkin terjadi penumpukan. Relatif lah ya. Yang selanjutnya itu Pak, siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengangkutan sampah di TPS? Balik lagi. Jadi pengelolaan sampah sama dengan pengangkutan. Pengangkutan bagian dari pengelolaan. Cuman penanganan itu memang tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Karena pakai anggaran. Iya. Nggak mungkin masyarakat. Kalau kami mungkin tanggung jawab kami karena kami menyediakan sarana kita, gasnya, TPS
Anyo. Semua pakai anyo. Tapi kalau sudah siapa yang bertanggung jawab, makanya tadi saya bilang kalau kamu sudah baca undang-undangnya, maka yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah adalah pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini harusnya lebih ke pengurangan. Pengurangan sampah itu ada 3 hal. Satu, pembalasan pembuangan sampah, pemanfaatan sampah, dan pendauran ulang sampah. Nah, kalau dalam hal penanganan, kalau misalnya pakai modelnya tadi saya bilang tuh modelnya individual atau komunal tidak langsung, berarti tertib buang aja. Kalau buangnya ke TPS, buang ke TPS. Nah, tapi coba kamu perhatikan, pemulung kita ini kan hampir sama banyak dengan petugas kami. Nah, artinya memang karena kita kita di rumah tidak melakukan pengurangan sampah, sehingga sampah-sampah yang harusnya tidak usah dibuang kayak yang plastik itu kan kita buang. Pemulung tahu itu tuh ada nilai. Mereka ngambil bagian di situ. Makanya kita jadi 2 hal yang bertolak belakang. Di satu sisi kami tidak suka pemulung tidak aktif dalam nomenklatur yang harus kita perhatikan. Tapi di sisi lain mereka melakukan pengurangan karena mereka yang ngambil sampah laku di tempat sampah. Jadi Pak, pertanyaan selanjutnya itu mengapa masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan atau di luar TPS yang disediakan? Itu dari siapa yang dijawab? Kami kan pemerintah. Ya, harusnya pertanyaan itu ditanyakan kepada masyarakat. Tapi kalau saya sebagai bagian masyarakat di rumah, saya bilang tuh ternyata kebiasaan baik untuk mengelola sampah di rumah itu tidak ada di kita. Tidak ada di kita. Saya bilang tuh saya juga, meskipun saya sudah melakukan upaya yang saya yakin jauh lebih baik dari kamu. Kalau kami sampah-sampah laku sudah ada kami buang. Makanya dibilang kalau yang lain, tapi mungkin tidak seluruh sampahnya bisa kami pilah. Sampah yang laku tidak kami buang. Sampah-sampah organik sisa dapur tidak kami buang. Itu saya di rumah saya lakukan itu. Makanya kami tahu sampah itu ternyata begitu. Coba lah. Nah, tapi saya bilang saya tetap membuang sebagian sampahnya. Baik yang laku juga sebagian saya buang. Misalnya kayak kertas-kertas imlek ya. Kertas imlek itu kayak ini black. Kertas lain HPS, selain kardus, lain itu buangnya di black. Harganya murah. Nah itu juga saya buang. Bukan karena apa sih, tapi karena kalau nggak dibuang jadi bahan bakar untuk bakar sampah. Tapi saya sudah lakukan upaya untuk pengurangan dan saya rasakan memang sampah kami. Kalau sampah organik, saya bikin kompos dengan sampah itu. Nah, kalau saya pakai model Takakura, saya bilang saya belum bisa bilang ini bisa diterapkan, tapi saya coba di rumah kayaknya ini mudah untuk diterapkan. Takakura namanya, bikin kompos dan kompos. Jadi kita harus mengkompos dulu nih. Kompos, sampah sisa dapur masih di situ timbul di kompos pula. Karena di kompos itu sudah ada bakteri pengurai, maka sampah yang kita timbulkan itu akan lebih cepat terurai. Besok ada lagi sampah itu masih lagi timbul lagi itu. Kan tidak mungkin kamu bikin kompos dewek kan? Caca, enggak mungkin. Dengan kompos ada cara kompos Takakura namanya metode kompos dari kompos timbun dengan kompos sehingga nanti dia akan hancur juga.
Maka saya bilang sampah saya itu yang tidak terjadi. Pasti lah. Tidak mungkin tidak. Betul kan ada undang-undang 18 2008. Itu pertama kali dari Perda kita turunkan lagi peraturan wali kota. Peraturan wali kota nomor 61/2018 tentang pembatasan penggunaan kantong plastik. Nah, jadi pernah dengar lah. Amat Indomaret juga kemudian mall di Jambi dan lain-lain. Mau minum deh? Mau minum? Saya cuma bisa dibatas gubernur, kota dan neng keluarga. Saya kerja sampah dari pendudukan tentang sampah dari dengar mungkin ada. Contoh tadi itu yang peraturan wali kota tentang pembatasan kantong belanja plastik. Paling tidak kan? Pakai plastik Pak. Alfamart keluar dari batas kota sudah pakai. Tapi kalau di kota, apa ini? Sebenarnya ini masalah cuman bukan masalah hak kewajiban enggak, ini kebiasaan. Gara-gara kebiasaan kita terima kantong, yang kamu beli itu lipstick bisa ini, pakai kantong. Kan kebiasaan. Padahal harusnya nolak kan, boleh pakai kantong. Kayak kami nih, beli rokok, mana ada kami minta kantong? Rokok langsung di kantong, nggak ada kami minta kantong plastik apa asoy mana. Nah itu kebiasaan itu yang perlu kita bangun. Apa tadi bilang kebiasaan yang paling berat adalah sampah. Kamu boleh cari di YouTube atau di medsos tuh, mana luar negeri? Luar negeri, yang saya ngomong Singapura, mau yang lain. Ada udah milah sampah? Oh ada. Kok bisa? Karena di nah, mungkin nih ke depan kita kayak itu juga awal-awal kayak ini masyarakat ini memang mau dijadikan kayak lalu dipaksa. Tapi kan orang kita sekarang apalagi zaman sekarang mana mau dipaksa sekolah nggak boleh ham mau lah mau sekolah mau padahal semana kita membiasakan padahal kan itu membiasakan itu kalau kebiasaannya itu jadi budaya. Kalau kebiasaan tidak baik itu bukan budaya. Nah, jadi budaya itu ya kebiasaan baik yang ditetapkan di sekolah itu dijalankan. Itu jadi budaya. Buktinya ada kita pakai budaya kebiasaan baik. Misalnya ini apa ya? Itulah yang jadi budaya. Hormat kepada orang tua itu adab ya. Kalau kamu sekolah nih, kamu kuliah jam 8 kamu udah nyampe tidak? Sebelum jam 8 kamu udah nyampe. Kok mau? Kamu takut cuma. Padahal kan harusnya bukan karena takut. Ini memang jamnya. Memang jamnya kuliah, coba apa nanti? Kenapa? Nah ini juga nih. Kenapa semua ada melakukan sama-sama yang kebersihan? Kan tidak mungkin kami tidak kami terus. Masyarakatnya mana? Yang buang sampah siapa? Masyarakat.
Terus ngapain kami yang salah? Saya bilang petugas kami dekat juga punya buang sampah. Tugas kami itu bersihin sampah. Kok kami yang salah jadinya seakan-akan kami bilang kamu udah kerja gitu. Macam mana mau kerja orang buang sampahnya kayak kucing-kucingan? Tempatnya lah, luar waktunya lah. Malah kalau ada petugas kami dijingin, saking buangnya ada orang. Pas kami dado, buang. Sudah kebiasaan. Tapi apakah kalau kami bilang salah? Saya sih bilangnya mungkin belum salah, cuman kurang ngerti baik. Tapi harusnya pas ke mobil kami ada dia buang, karena nggak tinggal masuk ke mobil. Begitu baik. Ya, apa yang bisa kamu dapat dari pelajaran ini? Sampah yang menumpuk itu karena kayak kebiasaan dari masyarakat yang nggak sesuai jamnya pas buangnya, waktu menumpuknya sama waktu buangnya itu nggak sama, Pak. Itulah artinya itu sebagian kita ada yang misalnya kurang peduli ya. Ini saya bukan bilang ada yang pintar ada yang bodoh, enggak. Ini bukan masalah pintar bodoh, ini cuma masalah pertama dia udah tahu. Maaf ya, misal nih kami tinggal di Jambi, kami kan tahu aturan. Tapi kamu kan baru inilah tinggal di Jambi. Kamu kan nggak tahu aturan. Terus kamu punya kebiasaan kan? Misalnya bakar sampah kan? Atau buangnya di tempat-tempat yang dimana lah gitu. Itu kan kebiasaan yang kamu bawa. Dan itu akan bercampur dengan kebiasaan kami di sini. Akhirnya kami juga nengok, boleh, oke, nah sudah, ikut semua. Nah, tapi sebenarnya kita salah nggak? Mungkin saya kira karena kita mobile, jadi mungkin polanya harus diubah atau aturannya yang harus ditetapkan. Mungkin ke depan kayak itu lah. Tapi kalau saat ini kan bilang kami ngikutin apa yang sudah ditetapkan baiklah. Kami ngangkut sampah, kami ngangkut sampah. Tapi kalau kami juga ngurus untuk interaksi sama masyarakat, kami kira mungkin nanti kedepannya harus ada instansi khusus yang tugasnya menjaga, membangun interaksi dengan masyarakat. Nah, cuman yang saya bilang sih jangan ke kami lah, sudah cukuplah kami ini. Bidang lain kek atau dinas lain kek mungkin gitu lah. Jadi sehingga kita kolaborasi. Jadi masyarakat itu memang tahu kan, baik yang baru, yang lama, siapapun, artinya siapapun yang masuk kota Jambi ngerti gitu. Sebagaimana siapapun yang masuk Singapura tahu nggak berani buang sampah. Nah, kalau di sini karena mungkin apakah aturannya kurang ketat, ya, karena kita ini luas, orangnya banyak, udah itu ya bingung kan, nyelip tuh masih sangat mungkin ya. Namun mungkin buang sampah, aduh jauhnya PPS ini, mana aku mau ngarah ke situ lagi, nggak kelihatan tengok spion, set. Gara-gara Siko itu jadi tempat besok-besok dengan kawan-kawan yang lain. Wah, sampah gitu boleh. Gara-gara tadi tuh, kalau dia jalani ke TPS dulu, dia harus belok kanan. Padahal dia mau ke sekolah, dia belok kiri nih. Nah, pas disimpang dia bingung. Artinya disimpang dibuang. Atau kamu yang tinggal di Mall Jambi lah, di Daloh, enggak lah. Mana mobil datang sekali seminggu lagi, itu berkalau. Nah, sebenarnya jalan mau ke Penanjang YIN, ya kan? Atau jalan di ini nih yang paling banyak itu dari perumahan Aston Villa nih. Banyak kan? Itu tadi. Yang penting yang saya pengen kamu tahu itu bahwa biaya untuk mengelola sampah kalau kita kayak gini nih berat, besar. Pening kepala kita dari depan. Artinya terlalu banyak nyedot anggaran. Karena kan kalau ya iyalah. Belum ada kan yang pernah ke TPA kan?
Belum kan, belum nengok kan macam mana gunung bukit sampah itu kan? Iya, makanya dibilang tuh sehari itu kita tuh sekitar 360 sampai 380 ton itu angkut ke TPA. Bayangkan habis setiap hari. Pak, izin ke depan Pak Kasumta Pak untuk apa ngambil nasi data asik pengawasan siapa? Ini nengoknya harus kayak gitu. Saya pengen kamu sebagai mahasiswa lah, karena kami nanti yang akan menggantikan kami, kamu tengok nih, kalau kita kayak gini lah kejadiannya, ya, kamu kayak mana? Saran saya, kamu cobalah mengubah cara pikir kamu dengan cara kebiasaan kamu tentang sampah. Nanti kamu ajarkan anak kamu. Dampaknya baru di situ kamu. Enggak. Luar negeri itu dia bisa kayak sekarang, ya karena dari neneknya. Bukan dionya. Dia cuma jalan baik. Dia tidak ngerti, tidak ngapa harus kayak gini, ngapa dia udah ngerti, tidak ngerti. Jalan deh sudah kayak gini, karena kata emak kami macam inilah. Emaknya diajarin neneknya, yang bekerja keras dulu neneknya. Itu kalau misalnya dengan aturan baik bisa mengubah kota, saya nggak yakin sih. Tapi kalau misalnya satu generasi, ini sewaktu kamu kerja keras, mengubah kebiasaan, punya anak, anaknya kamu didik juga, cucu kamu pasti tertib. Kalau anak tuh masih ada dikit-dikit, itu dikit-dikit ngeles. Tapi cucu nggak nanya lagi dia, kenapa gini mak, kenapa gini mak, nggak, gini mak ya, udahlah. Ya sudah itu ya, aman. Kamu tengok, cari di YouTube, macam mana orang Jepang kalau makan. Anak sekolah, SD, makan, wadahnya kertas, selesai makan, kertasnya dicuci. Kertasnya dicuci, baru masuk wadah sampah. Nah gitu. Wadah-wadah itu dengan isi semua. Jangan tempat makanan. Kalau perempuan ada pampers, ada balut, ada bila hilang juga. Kami sering maaf ya, masih rekam ya? Dengan isi-isinya nih masih ada. Macam mana? Pampers itu dengan isi-isinya komplit. Nah itu yang terjadi di kita. Akhirnya kok ya karena kita udah punya adaptasi. Agak saya kamu setengah hari deh di TPS kamu tengokkan ada ini enggak Pak? Oh, kalau ada dikasihnya ini ada nah, ada enggak? Ada gitu loh gitu sekarang, jauh dari moral yang baik lah, saya jauh. Banyak yang bilang gini, dengan buang sampah-sampah yang laku itu ke TPS dia sudah nolong pemulung. Nah itu yang saya bilang, adabnya tidak ada, apalagi nggak ilmu. Kalau kita beradab, saya yang saya cuci di rumah, kita kumpulkan yang laku-laku tadi di rumah, sudah terkumpul kita kasih ke pemulung. Kan yang sudah terkumpul nih, nah, kasih bukannya pemulung yang disuruh korek sampah. Kenapa tidak panggil pemulungnya atau bawa tuh tadi? Itu maksud saya adabnya kan lebih beradab kalau saya. Dan percayalah duitnya dari berapa, tapi paling tidak kita bisa bersedekah dengan memudahkan urusan orang itu daripada dia ngorek-ngorek. Nah ini sudah kumpul nih, bersih lagi, tidak ada basah-basah, tidak ada bau-bau. Tapi kalau yang di TPS bau, macam-macam lah. Parfum tuh udah tembus, ya bisa. Tapi kimasnya ada namanya bunyinya. Itu yang perlu kamu cermati sebagai generasi datang.
karena Nggak ada bang. timbulan sampah Nggak ada nama, pasti Pak. meningkat. Nggak ada bang. Kamu sih kok berdua, dia beranak, Kalau bang. anak gak cukup, nak berdua, lolos lagi video, pas. Nah itu terus, itu semua menimbulkan sampah. Gitu ya.